Rian Kuok, apa syarat menjadi seorang uskup? Saya sebenarnya sudah pernah buat ini di salah satu video di channel ini, di Kanon 378 ada ini. 378 sudah ada termuat dia secara personal baik, begitulah. Nah, ini dia. Unggul dalam iman, teguh moral yang baik, saleh, mempunyai nama baik, sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Sudah 5 tahun ditahbis imam, mempunyai gelar doktor, sekurang-kurangnya lisensiat dalam kitab suci, teologi dan hukum kanonik yang diperolehnya pada lembaga pendidikan tinggi yang disahkan oleh tahta apostolik. Misalnya liturgi atau teologi dogmatik atau teologi moral, macam teologi kontekstual, atau yang sekurang-kurangnya sungguh ahli dalam disiplin itu. Tapi yang terutama penilaian definitif tentang kecakapan calon ada pada tahta apostolik. Itu hebatnya. Nah, itu menjawab syarat utama menjadi seorang uskup. Bisa ditonton di video itu. Mas Ros Tumorang, diakon. Abang kelas saya seorang diakon Kapusit. Ini pertanyaan ini sederhana. Kapan frater jadi uskup? Sabar ya, diakon. Tolong dijawab ya, Ama. Uskup saya duga bukan terutama gelar prestisius. Itu sebuah pelayanan. Gajinya tidak juga lebih banyak dari pastor. Seorang uskup yang baik, gajinya tidak lebih banyak dari yang lain. Tidak ada gaji living cost, bayar cukup makan, cukup kaya pula. Cukup makan sepenuhnya, sekenyang perut, kalaupun perlu kenyang. Hei juga. Bukan gelar prestisius, itu pelayanan. Dan bukan untuk dikejar, tapi buah dari kesalehan, sehingga gereja tata apostolik mempercayakan pekerjaan itu. Tugas pokok seorang uskup selain seorang pemimpin dalam suatu wilayah keuskupan, di mana tugas itu belum diemban seorang pastor atau imam, dan seorang uskup sendiri masihkah menerimakan sakramen yang diterimakan oleh pastor? Baptis, perkawinan, Bonardo Situmorang. Oras, bro, Bonardo. Uskup adalah pemimpin satu gereja partikular. Dia bertanggung jawab untuk tugas imamat, kenabian, dan guru di wilayah ordinarisnya. Dia berperan sebagai imam, sebagai guru, sebagai nabi, dan dia berperan sebagai guardian untuk tugas ini. Menjadi, ada istilah yang sangat bisa kontroversial, tapi bisa kita mengerti, titisan Kristus bagi umatnya. Ya, Mirifica membuat istilah itu. Saya pernah baca. Dan mereka berperan sebagai guardian untuk pengajaran. Mereka menjaga pengajaran yang otentik dan otoritas ada pada mereka. Itu prinsipnya seorang uskup. Mereka memiliki otentisitas dan mereka memiliki otoritas dalam pengajaran. Wewenang mengajar ada dalam mereka. Ada hak judikatif, eksekutif, apalagi satu lagi itu. Pemimpin tertinggi. Prerogatif. Itulah. Apakah masih bisa membuat sakramen baptis perkawinan? Kenapa tidak? Semua tugas diakon bisa dibuat oleh pastor, karena dia adalah diakon dulunya. Semua tugas pastor bisa dibuat oleh uskup, karena uskup adalah pastor yang sudah ditahbiskan secara episkopal. Apakah bisa membaptis? Bisa. Perkawinan bisa. Pengakuan dosa bisa. Tapi tidak semua tugas uskup bisa dibuat pastor. Tidak semua tugas pastor dibuat oleh diakon. Begitu ya, hierarkis. Levinstow. Asik nih, banyak tema yang bisa saya. Adik kelas suami saya, kakak tingkatnya frater, sekarang sudah mau diakon. Pak Yansus Jonan, teman meja makan saya dulu, di samping saya duduk. Ya, salam untuk semua ini.
Budi Yoga, katanya Tuhan mati, katanya Tuhan kok makan. Perjamuan malam terakhir, Tuhan kok punya nenek Yesus, kakeknya Imron, neneknya Yesus, namakan dan. Sepertinya ini kalimat. Oke, ini ruang terbuka public play, ya bisa dibuat. Kalau mau selfie sama uskup bilangnya gimana frater? Alfred O. Marshall. Selfie dong, gitu saja. Mawar Melati Park. Marga Sipayung masuk marga apa frater? Jangan bilang sama umbrella. Saya serius katanya sama dengan si Tukir. Tapi nanti bisa di cross check lagi. Joko Sutrisno, bahan cincin uskup. Saya kemarin misdinar dan saya bilang kepada teman misdinar, mari pegang cincinnya sebelum uskup pakai. Jadi kami yang memegang cincin duluan dari uskup. Mea culpa. Bahannya pasti logam, tapi apakah saya tidak tahu. Bukan emas, tidak berwarna kuning saya lihat. I don't know. Entah perak, maybe. Cium cincin, frater, sebuah tradisi, bukan terutama menghormati persona uskupnya, tetapi gereja dan Kristus sendiri yang hadir melalui diri uskup. Topinya oleh Son Goku, topi yang mana ada Solideo Poliola, dan ada mitra yang dia dipakai oleh uskup. Ada mitra, ada Solideo yang berwarna ungu atau merah. Itu topi khas. Proses pemilihan uskup gimana ya, frater? Para imam diminta untuk membuat testimoni. Setiap uskup di wilayahnya menyodorkan nama, tetapi pilihan tetap ada pada tahta apostolik. Sesederhana itu. Tidak ada voting. Indra, apakah menjadi uskup harus tahu berbahasa Latin? Bahasa Latin bahasa resmi, tapi tidak diwajibkan. Apalagi setelah Konsili Vatikan kedua, para uskup studi di Roma berbahasa Italia. Tidak semua dari Roma, tapi berbahasa Italia, turunan dari bahasa Latin. Mungkin tahu, tapi kata harus itu menghilangkan kebebasannya. Perlu tahu. Baik bila tahu. Kedua, Mbak Anes. Limit kemarin waktu itu saya lihat frater, tapi gak berani ngajak foto. Wah. Ya mungkin lain kali. Budi Yoga, aku tidak tanya kalimat lagi. Tidak cerdas. Oke. Terima kasih Budi Yoga. Free to comment. Dan yang lain silahkan. Semoga berguna. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan pace bene.